Satu yang Anda lupa sebutkan adalah dia adalah Dan Pas Pampres. Orang akan menilai ada faktor kedekatan di sana. Belum lagi dinilai ada unsur politik di balik ini semua. Terus memangnya kenapa kalau seandainya dekat? Memang harus perlu kedekatan. Organisasi Papua Merdeka sudah separatis pemberontak ya harus dilibas itu. Meskipun sesungguhnya tawaran-tawaran untuk masuk politik, untuk mendukung kelompok-kelompok tertentu itu ada. Banyak. Orang kan sudah melihat kiprahnya Jenderal TNI Andika Perkasa. Iya. Misalnya ketika kasus ada prajurit Manganang, dia bela untuk memastikan identitas dirinya. Iya. Kemudian juga kita juga tahu bahwa menghilangkan tes keperawanan dalam masuk KOWAT, Korps Wanita TNI Angkatan Darat. Gitu. Ya. Di balik layar, seperti apa sosok Jenderal TNI Andika Perkasa dari staf khususnya sendiri yang kita nggak pernah ketahui? Begini, yang Manganang ya, Iya. kebetulan dari saya pernah di Kodam sana. Memang dia ada suatu secara alamiah, entah ya kalau mau dibilang kelainan bisa juga ya, tetapi gini, dalam seleksi dia wanita, tapi kok berkembang yang namanya alat reproduksinya ke Pria. menjadi pria. Nah, yang paling mengerti tentang itu waktu pemeriksaan oleh dokter itu. Sehingga dipilihlah dia suatu karena berkembang di menjadi pria, dioperasilah dia. Kemudian untuk KTP-nya dia kan kita tahu melalui suatu proses hukum juga di pengadilan itu. Nah, statusnya dia dari wanita menjadi pria itu tidak langsung diputuskan oleh institusi TNI, tidak. Oleh pengadilan. Oke. Nah, ketika oleh pengadilan diputuskan, ya sah dia dari wanita menjadi pria, diputuskan. Maka di TNI pun kita mengikuti keputusan pengadilan itu. Itu yang saya amati loh ya, karena saya inspektur Kodam ya. Ya, waktu itu. Jadi mengawasi dan mengawasi, memeriksa prosesnya itu. Oh ya, seperti ini. Rupanya kalau kita berubah jenis kelamin itu harus melalui suatu proses hukum. Dan ketika diputuskan pengadilan bahwa dia dari wanita menjadi pria, maka TNI pun tunduk terhadap proses pengadilan itu, putusan pengadilan itu. Itu yang saya ketahui. Oke. Nah, jadi karena ada dalam satu alat reproduksinya diputuskan oleh kedokteran, kemudian untuk perubahan ini secara administrasi hukumnya melalui suatu proses pengadilan dan putusan pengadilan sah dia. Maka TNI dalam hal ini Angkatan Darat patuh terhadap putusan pengadilan itu. Itu yang saya amati. Jadi bukan berarti wah kalau tentara maka harus dia bagaimana putusan pimpinan dalam hal ini Angkatan Darat yang sekarang namanya Jenderal Andika Perkasa, calon Panglima TNI itu ya. Beliau itu mengikuti proses hukum yang sudah berlaku di Indonesia. Jadi itu contoh yang sangat baik. Kalau menurut saya, mari kita ikuti. Ya ini fenomenal. Kalau menurut saya fenomenal. Baru saya lihat selama hidup ini proses pengadilan untuk perubahan jenis kelamin ini terjadi ini. Nah ini contoh bagus. Contoh bagus. Nah ini hendaknya bagi kita suatu kajian bersama. Oke. Dan yang dilakukan oleh Jenderal TNI Andika Perkasa waktu itu yang Anda nilai? Ya itu apa? Kalau anak-anak sekarang bilang keren itu. Keren ya? Iya. Sekarang begini, siapa yang mau terpikir secara alamiah alat reproduksinya dia berubah? Iya. Karena mengikuti perkembangan biologisnya dia, si Manganang ini. Kemudian proses pengadilannya pun dilakukan. Iya. Dan itu, nah itulah kebijakan smartnya si siapa bapak kita ini Jenderal Andika Perkasa. Siapa yang mau terpikirkan sampai di situ? Iya. Saya pun jadi bilang oh ini keren kita tunduk kepada hukum. Oke. Jadi paralel ya apa yang didapatkan oleh Jenderal Andika dari dunia akademis, kemudian dia menjadi seorang jenderal intelektual juga sebetulnya ya. Iya. Oke. Benar itu. Wise dia. Dia wise.
Itu yang saya bilang keren. Jadi nggak kaget saya kalau misalnya Jenderal Angkatan Darat saat ini termasuk Brigadir Jenderal Junior Tumilaar ini intelektual juga, punya wawasan luas, dan itu yang disampaikan dalam pandangan-pandangannya. Termasuk ini juga menarik yang soal tes keperawanan yang sudah tidak ada lagi masuk Wantara itu juga menjadi isu yang dianggap orang juga termasuk keren. Menurut Anda juga begitu, Jenderal? Gini, apa sih pengertian dari tes keperawanan itu? Ayo. Itu yang tadi kan. Apakah seseorang ini sudah tidak perawan? Apa kaitannya dengan ketentaraan? Udah nggak relevan lagi. Ya, ini kan menyangkut masalah privasi, kepribadian seseorang. Gitu ya. Masa kita mau persoalkan lagi tentang virgin atau tidak virgin itu kan? Ya udah nggak benar juga. Saya ini kan olahraganya kan lari. Ada teman saya wanita, dia senang berlari. Nah, ketika dia berlari, menurut dokter ya secara ilmiah dia tidak akan perawan lagi. Nah, sekarang apakah karena dia hobi berlari kemudian dia tidak perawan, kemudian dites keperawanan dia tidak boleh jadi tentara? Kan nggak bisa begitu. Nah, sekarang begini, apakah saya lupa istilahnya ya, tes yang disebut tes keperawanan pada umumnya itu kan hanya melihat alat reproduksinya bagaimana. Misalnya seperti si Manganang itu kan, oh iya dia wanita, jadilah dia kuat. Nah sekarang ketika ada perkembangan alat reproduksinya tumbuh, yang pria, male ya dia berubah. Masa mau dia dites lagi untuk tes tentara laki-laki? Kan nggak bisa. Nah itu maksud saya. Lalu di mata Brigadir Jenderal Junior Tumilaar akan seperti apa wajah Tentara Nasional Republik Indonesia di bawah pimpinan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa? Ya tentu beliau sesuai dengan kapasitasnya, apa yang sudah dilakukan oleh beliau di selama ini, kita akan mengarah lebih profesional. Ya tadi contoh-contoh soal itu ya kan menunjukkan suatu profesionalisme, ya kan? Nah, kemudian dari segi misalnya ya, bagaimanakah nanti kita akan melaksanakan suatu operasi, ya operasi itu maksudnya begini, penanganan terhadap, kalau menurut saya pandangan pribadi saya nih, organisasi Papua Merdeka itu kalau menurut saya sudah separatis pemberontak ya harus dilibas itu, harus dilibas tanpa mengenyampingkan tentang hak asasi manusia. Kita perhatikan karena kita juga dididik tentang humaniter. Humaniter itu kan menyangkut bagaimana perlakuan dalam perang. Ya, dalam perlakuan kita terhadap yang bukan kombatan. Persis. Yang bukan kombatan atau non kombatan ya. Dalam operasi militer. Iya. Itu namanya humaniter, HAM dan humaniter. Oke, jadi Anda menilai potensi ancaman di Papua dan Aceh itu menjadi ancaman yang nyata yang akan dihadapi oleh TNI di bawah Panglima. Iya kan sudah jelas. Mereka sudah menyatakan yang namanya di Papua itu ada namanya OPM, Organisasi Papua Merdeka. Itu kan memang dia ingin mendirikan negara sendiri, tidak masuk dalam suatu negara kesatuan Republik Indonesia. Begitu juga Gerakan Aceh Merdeka. Nah itu sudah ada organisasinya mereka. Artinya begini, itu adalah musuh. Itu langsung dideskripsikan secara jelas. Kekuatannya sekian, lokasinya sekian, anasir-anasirnya adalah demikian. Jadi kita sudah sangat sistematis. Jadi nggak usah diragukan dengan adanya Panglima TNI yang ada sekarang ini dicalonkan, dalam hal ini Jenderal Andika Perkasa, itu beliau sangat jelas karena beliau mantan Pangkostrat, mantan komando pembina
pendidikan dan latihan. Beliau itu mengerti apa itu artinya operasi pertempuran, definisi musuhnya seperti apa, tahu persis. Satu yang Anda lupa sebutkan adalah dia adalah dan pas pampres zaman Pak Jokowi. Jadi orang akan menilai ada faktor kedekatan di sana. Belum lagi dinilai ada unsur politik di balik ini semua. Harusnya giliran Matra Laut, kemudian kok tiba-tiba jadi Jenderal Andika Perkasa, ya Kepala Staf Angkatan Darat, yang staf khususnya adalah Anda. Kalau Anda bisa jelaskan, betul tidak ada intervensi politik dalam penentuan Panglima TNI? Kan begini, saya tidak tahu persis ya, beliau sebagai Komandan Pas Pampres terus dekat dengan Pak Jokowi. Ya. Ya sah-sah saja. Saya pun dekat dengan Pak Abraham Silaban ini, Pak. Saya dekat. Nah, terus memangnya kenapa kalau seandainya dekat? Memang harus perlu kedekatan. Sama saya menyembah kepada Allah yang bernama Yihwa itu. Saya perlu dekat dengan pencipta itu. Kalau tidak dekat, kita nanti tidak bisa lancar dalam melaksanakan misi-misi yang sudah diemban oleh Pak Jokowi. Diberikan kepada Panglima TNI. Laksanakan tugas ini. Tugas profesionalisme ke-TNI-an. Lakukan itu. Itu perlu kedekatan. Ilmiah itu. Kalau tidak ada kedekatan, bagaimana bisa menjabarkan, mewujudkan dari suatu tugas profesionalisme ketentarannya. Perlu kedekatan. Saya pun dekat dengan beliau, kenapa? Beliau tahu saya siapa. Yang dikatakan tadi bilang, integritasnya sudah teruji. Beliau itu udah teruji. Terujinya bukan baru sekarang. Ya terujinya yang disebut kedekatan itu. Bukan terujinya secara politik ya, dalam tanda kutip. Begini, kalau kita kaitkan dengan politik itu kan nanti kan lebih cenderung orang itu kan konotasinya itu adalah negatif. Nanti kalau politik itu ada namanya kompetisi kekuasaan. Nggak usah dibawa ke sana lah. Yang penting sekarang kalau saya berdasarkan firman Allah ya, Roma 13 ayat 1 itu, setiap orang itu tunduk kepada pemerintah karena pemerintah itu wakil dari Allah. Siapa yang mau hapus itu tulisan Alkitab itu, tulisan kitab suci? Itu disuruh saya beragama untuk seperti itu. Kalau kita semua istilahnya mau cari kelemahan, banyak kelemahan kita. Ya carilah kebaikan-kebaikannya. Jadi kalau kita supaya ada kedekatan, ada keteguhan, berintegritas, hendaknya berpikir positif. Gitu. Cukup mengenai Panglima TNI Andika Perkasa. Pertanyaan terakhir saya ini. Saya janji yang terakhir, Jenderal. Ya. Masa jabatan Anda setahun lebih lagi, bisa jadi diperpanjang 2 tahun dan seterusnya. Ya. Tapi setelah ini, apa untuk Brigadir Jenderal Junior Tumilar? Ya, orang banyak menduga, nanti saya mencalonkan jadi gubernur Sulut. Enggak, saya nggak akan mau ikut itu. Kok nggak mau, Jenderal? Ya nggak akan, karena saya ingin jadi penginjil aja. Kalau agama Islam jadi ustadz aja. Bukankah ini sama saja bakti untuk rakyat, mengadministrasi keadilan untuk mereka yang membutuhkan? Kalau berbakti di dalam politik itu banyak musuhnya. Kompetisi, saya tidak mau kompetisi. Saya kepada siapa saja harus baik. Kalau saya berpolitik, saya musuhan dengan Abraham Silaban. Jadi setelah ini nggak ada politik, itu clear? Nggak, udah. Saya mau jadi penginjil aja. Siapa yang mau larang? Tapi masa tugas kan masih terus berjalan, mendampingi Pak Andika. Ya, saya kan sesuai dengan tadi integritas. Kalau saya diperintah untuk laksanakan ke sana, laksanakan. Kalau tidak, saya udah berontak dari dulu. Meskipun sesungguhnya tawaran-tawaran untuk masuk politik, untuk mendukung kelompok-kelompok tertentu itu ada. Banyak. Banyak, Jenderal. Banyak. Untuk apa? Tapi
kita berkomunikasi yang baik. Beri kesadaran bahwa kita di dalam berbangsa dan bernegara ini perlu kita saling menghibur. Karena sekarang banyak susahnya kita. Misalnya pandemi COVID-19 ini, kita sama-sama hadapi. Coba kalau kita tidak sama-sama. Udah cukup lah banyak yang mati. Jangan lagi dibikin susah dengan hal-hal yang untuk menguntungkan diri sendiri. Saya tahu arahnya kemana, tapi saya nggak akan berpanjang. Saya nggak mau sampai beliau itu lepas lagi omongan dan urusan lagi panjang. Tapi karena lawannya banyak, Jenderal. Udahlah. Ya memang. Ya memang. Ya itulah negara kita ini, itulah republik saat ini, Jenderal. Ya iya. Janganlah. Harus ampuni orang yang bersalah kepada kita. Kita juga menginginkan orang lain juga bagaimana kita itu diampuni oleh mereka. Nah, apa yang kita inginkan orang lain berbuat kita kepada kita, ya kita juga lakukan seperti yang kita inginkan itu. Nah, itu firman Allah juga. Luar biasa. Kesimpulannya, satu, nggak masuk politik. Kedua, pesannya, jangan berbisnis dengan rakyat yang sedang melarat. Ya, saya setuju itu. Setuju, jangan. Kalau perlu gratis. Harus, seharusnya. Itu yang paling ideal. Iya, harus gratis. Terima kasih, Jenderal. Ya. Terima kasih dulu, Jenderal. Thank you, Jenderal, atas waktunya. Sama-sama. Atas waktunya. Kita akan lihat kiprahnya. Saya berharap sih semoga Pak Andika panggil dong, supaya bersama-sama membangun soliditas TNI bersama dengan duo Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Brigadir Jenderal Junior Tumilar. Akan lihat seperti apa nanti. Terima kasih.